Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Saputra, NPM 24783016. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu PHP dan cara kerja serta praktiknya. Langsung saja kita mulai. Pertama itu pengertian PHP. PHP itu sendiri adalah singkatan dari Hypertext Processor. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage, namun seiring perkembangannya, nama ini berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. PHP sendiri adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Bahasa ini dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP ini diproses di server dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. PHP sendiri dapat digunakan bersama HTML sehingga memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data eksternal. Selanjutnya itu ada cara kerja PHP dan web server. Yang pertama itu klien melakukan request misal di website member.php. Lalu setelah itu akan dikirimkan ke Apache. Nah, setelah di Apache ini akan dikirimkan ke PHP yang kemudian akan dikirimkan ke database, lalu dikirim kembali ke PHP. Dan dari PHP ini dikirimkan kembali ke Apache dan dikirimkan kembali ke klien. Selanjutnya itu konsep sistem web. Yang pertama itu web client. Web client ini seperti HTTP request, clear text or SSL, atau HTTP reply. Dari web client ini dilanjutkan ke web server yang melewati firewall atau dinding internet ini. Setelah itu akan masuk dikirimkan ke web app. Dari web aplikasi ini dikirimkan ke database. Nah, dari database SQL ini akan dikirimkan kembali ke web apps. Setelah itu dikirimkan kembali web server dan kemudian dikirimkan ke user. Nah, di database ini memiliki koneksi ADO, ODBC, etc. Nah, di web app ini ada plugin. Pluginnya sendiri itu ada Perl, C++, JSP, dan etc. Dan di web server sendiri itu ada Apache, IISS, Netscape, dan IITC. Selanjutnya itu komponen-komponen yang ada di PHP. Yang pertama itu client. Ada komponen peran kunci dan contoh. Nah, di komponen client atau browser itu perannya itu mengirimkan permintaan dan menampilkan hasilnya. Contohnya itu seperti browser Chrome, Firefox, dan Safari. Selanjutnya itu ada komponen web server. Perannya ini mendengarkan permintaan serta mengelola koneksi dan tahu kemana harus menyerahkan file PHP. Contohnya seperti Apache dan Nginx. Selanjutnya ada komponen PHP interpreter. Perannya itu mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan HTML. Nah, contohnya itu seperti PHP FVM, dan Zen Engine. Selanjutnya itu ada komponen database. Perannya sendiri itu adalah menyimpan dan mengambil data dinamis yang dibutuhkan oleh script PHP. Contohnya itu seperti MySQL dan MariaDB. Selanjutnya itu ada PHP file. PHP file sendiri itu yang pertama ada file-file terdiri dari teks HTML, dan CSS. Selanjutnya yang kedua itu PHP file memiliki extension .php, PHP3 atau PHTML. Yang ketiga itu script PHP dapat ditempatkan di dalam dokumen HTML. Selanjutnya itu ada sintaks dasar PHP. Yang pertama itu buka kurung, tanda tanya PHP, setelah itu slash 2 kali, lalu di bagian pertengahan sini ada kode PHP yang akan digunakan. Setelah itu tanda tanya lagi, setelah itu tutup kurung. Selanjutnya itu ada komentar PHP.
Nah, untuk komentar sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komentar untuk satu baris saja, dan yang kedua komentar yang memakan banyak baris. Untuk komentar yang satu baris itu menggunakan tag slash 2 kali, setelah itu apa isi komentarnya. Sedangkan untuk yang banyak baris itu menggunakan slash bintang lalu isi komentarnya, setelah itu bintang lagi dan ditutup slash lagi. Selanjutnya itu ada struktur dasar script PHP. Di PHP itu punya sebuah script dasar yang memiliki 3 elemen utama. Yang pertama itu tag pembuka, lalu kode PHP itu sendiri, dan yang terakhir itu tag penutup. Untuk tag pembuka itu sendiri itu yang diawali dengan buka kurung tanda tanya PHP. Nah, semua kode PHP harus dimulai dengan tag pembuka standar. Seperti ini contohnya. Lalu ada kode PHP. Di antara tag pembuka dan penutup ini harus ada ditempatkannya instruksi, fungsi, dan logika. Setiap pernyataan atau statement di PHP itu harus diakhiri dengan titik koma supaya tidak terjadi error. Lalu yang terakhir itu ada tag penutup. Secara tradisional semua script PHP diakhiri dengan tag penutup. Dan untuk tag penutup itu seperti ini. Tanda tanya lalu tutup kurung. Selanjutnya ada variabel dan data. Untuk variabel itu sendiri adalah variabel itu tempat menyimpan sebuah data atau wadah untuk menyimpan kumpulan banyak data. Ciri-ciri variabel di PHP itu diawali dengan tanda seperti huruf dolar ini. Yang kedua itu tidak boleh diawali angka. Setelah itu boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Nah, yang terakhir itu bersifat case sensitif atau huruf besar dan kecil beda. Lalu selanjutnya ada data. Di PHP sendiri itu data PHP itu termasuk closely type, yang artinya tipe data akan mengikuti nilai yang dimasukkan oleh user, menyesuaikan dengan data yang dimasukkan. Yang pertama contohnya itu jenis-jenisnya itu ada pertama string untuk variabel karakter bertipe huruf dan semuanya bisa, dan integer. Selain itu integer ini itu bisa memuat angka-angka seperti 1 sampai dan seterusnya. Float, lalu ada float atau double itu untuk menyimpan sebuah data yang memiliki nilai seperti koma, misal 1,5, 2,5 dan angka-angka desimal lainnya. Lalu ada boolean. Boolean ini untuk menyimpan sebuah data yang memiliki yang banyak dan juga untuk melakukan operasi perhitungan. Selanjutnya ada array. Array ini untuk menyimpan data yang lebih dari 2 dan lain-lain. Selanjutnya itu contoh variabel dan data. Nah, di sini ada beberapa contoh variabel dan data. Yang pertama itu dolar, tanda dolar ini, lalu nama Anda. Yang kedua itu ada kota. Yang ketiga ada jenis kelamin, dan yang keempat itu nomor HP. Kelima /pilih 1, yang ke-6 7 saudara. Nah, beberapa contoh ini tidak semuanya itu valid digunakan di PHP. Apa saja yang valid itu mari kita lihat di slide selanjutnya itu. Nah, di sini dia itu di variabel nama Anda itu tidak bisa digunakan di PHP karena ada spasi. Alasannya itu ada spasi dan harus jadi nama /Anda. Dan yang kedua itu kota. Nah, kota ini bisa digunakan. Alasannya itu valid karena memuat yang ada di sini tuh huruf semua.
Setelah itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini tidak bisa digunakan karena ada spasi. Jadi harus berbentuk menjadi jenis / kelamin. Lalu ada nomor HP. Tidak bisa karena tidak diawali dengan simbol dolar ini dan mengandung @ Lalu ada /bill1. Ini bisa digunakan. Alasannya valid karena boleh diawali underscore dan ada angka setelahnya. Lalu ada 7 saudara. Ini bisa digunakan. Tidak bisa digunakan karena alasannya itu tidak boleh diawali dengan angka di PHP itu. Lalu ada menampilkan data. Untuk menggunakan perintah print, untuk menampilkan data di PHP sendiri itu menggunakan perintah print atau echo print data, print data, echo data. Yang pertama itu gunakan echo itu digunakan jika ingin menampilkan sebuah data dengan output yang biasa. Ini biasanya lebih fleksibel dan cepat. Yang kedua itu menggunakan print jika butuh return value, misalnya untuk ekspresi atau debugging tertentu. Nah, fiturnya sendiri itu ada output text, di echo sendiri itu dan print bisa digunakan, bisa menampilkan juga. Lalu untuk return value di echo itu tidak bisa digunakan dan di print itu bisa digunakan. Lalu kecepatan itu di echo tidak lebih cepat daripada print. Lalu di print itu sedikit lebih lambat. Lalu ada multi output. Ini di echo bisa dan di print tidak bisa. Selanjutnya fleksibilitas. Itu di echo lebih fleksibel, sedangkan di print itu sederhana. Nah, lalu di operator PHP aritmatika. Di operator itu sendiri itu ada angka plus. Nah, nama penjumlahan. Contoh A plus B, hasilnya menjumlahkan. Operator simbol minus ini dengan nama pengurangan. Contoh A dikurang B, hasilnya itu mengurangi. Lalu ada operator bintang untuk perkalian. Contoh A dikali B, hasilnya akan mengalihkan. Selanjutnya ada operator garis miring itu digunakan dengan nama pembagian. Contohnya itu A garis miring B, hasilnya akan membagi. Setelah itu ada operator persen. Ini memiliki nama modulus. Contohnya A modulus B, hasilnya itu sisa pembagian. Lalu ada operator 2 bintang. Namanya itu disebut sebagai pangkat. Contohnya itu A double bintang B, hasilnya itu pemangkatan antara A dan pangkatan, hasilnya itu A pangkat B. Lalu ada operator PHP, penugasan dan perbandingan. Untuk operatornya sendiri tuh pertama ada simbol sama dengan. Contoh A sama dengan 10, artinya itu mengisi nilai 10 ke variabel A. Selanjutnya itu ada operator plus dan sama dengan. Contoh A plus sama dengan 5, artinya itu sama dengan A sama dengan A plus 5. Lalu ada operator minus sama dengan. Contoh A minus sama dengan 5, artinya itu sama dengan A sama dengan A dikurang 5. Lalu ada operator bintang sama dengan. Contohnya itu A bintang sama dengan 5, artinya itu sama dengan. Contohnya A sama dengan A dikali 5. Lalu ada garis miring sama dengan. Contohnya itu A garis miring sama dengan 5. Itu artinya itu sama dengan A sama dengan A dibagi 5. Lalu ada operator persen sama dengan. Contohnya itu A persen sama dengan 5. Itu artinya itu sama dengan A sama dengan A persen per 5. Lalu ada operator titik sama dengan. Contohnya itu nama titik sama dengan Sari. Itu artinya itu menggabungkan string.
Lalu ada operator PHP atau logika. Operator sendiri itu ada operator double simbol dan, itu memiliki nama n yang artinya dan. Contoh A, N, B. Hasilnya itu true jika kedua nilainya itu bernilai true. Lalu ada operator petik. Contoh hasilnya itu OR yang artinya atau. Lalu ada operator tanda seru. Nah, ini memiliki nama not atau negasi. Contohnya itu not A. Hasilnya itu true jika nilai awalnya false. Lalu ada operator N dengan nama N versi teks. Contohnya itu A, N, B. Hasilnya itu sama seperti N dengan simbol, tapi prioritasnya lebih rendah daripada yang N simbol. Lalu ada operator OR dengan nama OR versi teks. Contoh A OR B. Hasilnya itu sama seperti tanda petik. Lalu ada operator XOR. Itu memiliki nama XOR. Contohnya itu seperti A XOR B. Hasilnya itu true jika hanya salah satu nilainya itu true, bukan dua-duanya. Yang terakhir itu ada operator PHP untuk string. Nah, di operator PHP string ini menggunakan tanda titik. Misalnya misalnya PHP lalu teks 1 sama dengan halo Sylvia. Ini memiliki tanda petik 2. Setelah itu ada teks 2 sama dengan mari belajar. Lalu echo teks 1 titik teks 2. Oke, di sini saya akan praktekkan PHP ini di VS Code. Nah, di sini saya sudah menuliskannya. Cara merunningnya bukan di sini tapi melalui browser. Jadi sebelum itu kita aktifkan dulu SMTP yang bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita ke browser, lalu ketik localhost percobaan PHP. Nah, ini sudah muncul. Ini dia. Oke, sudah cukup. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.